Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali pada hari ini kami akan diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara bahwa manusia istimewa di mata Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, ini sesuatu yang indah tentang penciptaan manusia. Firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, biasanya kalau pasangan suami istri mempersiapkan kelahiran anaknya, pasti mereka sudah mempersiapkan diri, baik secara finansial dan lain sebagainya, saudara, termasuk untuk tempat tidur, untuk pakaian, alat-alat buat perlengkapan baby itu sudah pasti. Demikian juga Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu sebelum Ia menciptakan manusia, termasuk pula segala yang dibutuhkan oleh kelangsungan hidupnya, saudara. Kalau Bapak Ibu membaca Kejadian pasal yang pertama yang kemarin sudah kita bahas, ayat 29, bahwa Tuhan menciptakan segala-galanya, pohon-pohonan dan lain sebagainya yang berbiji, dan itu yang merupakan buat kebutuhan manusia. Nah saudara, meski demikian masih banyak orang Kristen yang hidup di dalam kekhawatiran. Saudara, yang hidup di dalam kebimbangan, kekhawatiran setiap hari, kekhawatiran dengan apa yang dibutuhkannya, seolah-olah Tuhan menciptakan manusia pada hari yang pertama. Dan ini sebuah kenyataan yang ada, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan menasihati kita hari ini untuk tidak khawatir apa yang kita makan dan apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34, ini merupakan satu gambaran yang pasti bahwa hidup manusia jangan ditakuti dengan kekhawatiran itu. Satu hal yang penting yang harus kita sadari, bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kalau kembali Bapak Ibu membaca Kejadian pasal yang pertama di dalam ayat 27, bahwa manusia diciptakan segambar serupa dengan dia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan yang diciptakan. Dan saudara yang kasih Tuhan, kata menciptakan dalam bahasa Ibrani dikatakan bara. Apa itu bara? Artinya menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah saudara, jadi dengan jelas bahwa Adam tidak tercipta dari evolusi. Mungkin Bapak Ibu akan dengar teori evolusi bahwa manusia keturunan dari monyet dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Ataupun berasal dari makhluk lain, juga tidak. Nah, oleh karena itu keistimewaan Adam sebagai manusia pertama, ia bukan keturunan dari manusia lain, saudara. Karena manusia dibentuk dari debu dan tanah. Tidak ada alasan sedikit pun untuk kita menjadi sombong. Setiap kali kita membangga-banggakan dengan apa yang kita punya, misalnya kepandaian, kesuksesan, kecantikan, kemampuan, kekayaan dan lain sebagainya, ingat bahwa kita diciptakan dari debu dan tanah.
Kiranya firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini. Jaga hati, jangan sampai sombong. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Siapakah kami di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan hari ini, supaya mereka boleh menjaga hati dan boleh berkenan di mata Tuhan. Apa yang kami punya, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ingat, jaga hati dan juga jaga kesehatan, supaya masa-masa pandemi ini Tuhan tetap memberkati kita. God bless you.